senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dihadirkan Allah taala di tempat ini di masjid yang insyaallah dipenuhi dengan keberkahan, dengan satu tujuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan pengajian bulanannya ribuan saya bulanan setiap minggu, alhamdulillah secara konsisten berlangsung ya. Dan tiba giliran saya untuk menyampaikan materi terkait dengan ilmu tauhid atau usuluddin atau ilmu akidah. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang pertama di bulan lalu sudah kami sampaikan sekedar prolog pengantar ya, dengan pakai kitab yang waktu itu. Tapi memang kitab itu, mohon maaf, apanya hemat saya kalau dipakai di sini nantinya tidak jadi efektif, karena itu biasa tradisi pesantren. Jadi saya ambil poin-poinnya aja, karena kalau terlalu mendetail seperti anak pesantren mungkin bapak ibu juga mohon maaf nanti bawaannya jadi ngebosenin atau ya terlalu rumit juga gitu kalau bagi kita kayak model bijak gitu ya, teori gitu. Hemat saya mengambil juga satu kitab judulnya Hidayatul Thalibin ya. Ini yang nulis juga masih ada orangnya ya, yaitu Sayyid Al-Habib Zaid bin Smith ya. Jadi beliau masih ada tinggal di Madinah, Munawwarah. Nah, ini kitabnya isinya mencakup 3 hal dari hadis Jibril ya. Islam, iman, dan ihsan. Nah, pertemuan pertama sudah kami sampaikan tentang pentingnya orang memahami kedudukan agama terkait dengan amal yang dia lakukan. Sebaik apapun amal kita, kalau tidak didasari dengan keimanan, maka itu menjadi sia-sia. Sebagaimana hadis yang telah kami sampaikan di pertemuan yang pertama, istri baginda Rasulullah SAW, yaitu Aisyah anha, bertanya tentang saudaranya yang bernamanya Ibnu Jud'an. Ini orangnya soleh banget, baik banget ya, kalau bahasa Arab kita mungkin sekarang punya amal tangga bagus, uangnya itu senantiasa dikeluarkan untuk kepentingan sosial ya. Atau begitu dia sudah meninggal, kata Aisyah anha, ya Rasulullah, itu juga di surga enggak? Dia masuk selamat ya, dengan aja ya. Rasulullah enggak. Kenapa enggak? Karena dia enggak pernah beriman kepada Allah dan enggak pernah beriman kepada aku. Maksudnya enggak mengikuti sunnahnya Rasulullah. Ini penting. Jadi kitab ini mencakup 3 hal paling besar di dalam rukun agama kita, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Atau kalau mau diurut dengan iman, Islam saja boleh, jangan mengikuti hadisnya. Ya, dari Jibril yang pertama kan mal Islam, baru mal iman, bukan mal iman baru mal Islam. Nah, sama begitu, mal Islam, mal iman, baru mal ihsan. Jadi kita mulai dari Islam Nabi Muhammad. Jadi saya mungkin poin-poin penting aja ya. Jadi karena kalau dibaca juga kitab itu juga terlalu ini juga. Jadi apa itu Islam? Kita sering menyebut Islam itu adalah kepasrahan dalam bahasa kita Indonesia. Tapi ulama mendefinisikan Islam itu adalah al-imtithalu wal-inqiyadu lima jaa'a bihi sallallahu alaihi wasallam min al-ahkam syar'iyyah. Islam itu adalah taat nurut ya atas apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa hukum-hukum syara atau syariat. Jadi mengikuti dan mentaati dengan apa yang telah didatangkan oleh baginda Rasulullah SAW berupa hukum-hukum syara. Itu Islam.
wa huwa ad-dinul maqbulu indallah. Dan Islam itulah agama yang diterima di sisi Allah. Ini sejalan dengan definisi yang disebutkan oleh Ibnu Al-Bajuri dalam kitab Tufatul Mu'in ketika menerangkan makna ad-din. Ad-din, agama, itu secara lughatan, secara etimologi, secara bahasa, maknanya itu kan al-qur. Ada itu namanya al-inqiyad, taat turut mengikuti perintah. Ada juga maknanya itu at-thawab, pahala. Tapi makna secara istilahnya tadi yang disebutkan. Jadi segala sesuatu yang datangnya dari Rasulullah SAW berupa hukum-hukum syara, itulah yang disebut dengan din. Nah, agama itu ada dua macam kata beliau. Ada dinul haq wa dinul batil. Ada agama yang lurus, ada agama yang tidak lurus, yang melenceng, yang batil. Mengapa kemudian kita boleh menyebutkan juga dengan istilah dinul Nasara, wa dinul Yahud, atau dinul Majus, atau yang lain, atau mungkin kita sebutkan agama-agama yang lain yang jumlah ribuan di dunia ini. Kok disebut agama juga? Ya nggak apa-apa secara bahasa, tapi tidak menurut istilah. Gitu. Kalau orang nyebutin ada dinus samawi wa dinul ardi, itu juga sebenarnya juga problematis. Agama langit, agama bumi, itu biasa kita belajar begitu. Sebetulnya itu istilah yang tidak tepat. Kenapa? Karena sejatinya agama yang hakiki, agama yang al-haq itu cuma satu. Ya, ad-dinul maqbul indallah alladzi ikhtarahu li ibadihi. Agama yang Allah pilih. Buat siapa? Buat hamba-hambanya kita. Walam yartadi dinan siwa, dan Allah enggak reda dengan agama selain Islam. Ya, dalilnya udah sering dibolak-balik oleh para penceramah, balik inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu Islam. Orang-orang non-muslim bisa jadi mengatakan kita itu clean, menganggap kita paling benar. Dalam soal beragama itu harus, karena kalau kita berada pada posisi untuk mengatakan bahwa semua agama itu benar, pada ujungnya bahaya. Ini paham pluralisme agama. Kalau bahasa lebih keren lagi, konsep kesatuan perjanjian agama-agama. Jadi semua agama itu pada ujungnya satu, menuju kepada satu dengan jalan yang macam-macam. Dulu almarhum Kholis Majid menyebutkan begitu. Ya, menggambarkannya ibarat roda dengan jari-jari yang banyak, tapi porosnya satu. Sebetulnya itu keyakinan yang kurang tepat kalau nggak mau dibilang leceh. Agama dalam hal ini cuma satu, dan kita harus mengatakan begitu. Oh, kalau itu Ustaz nggak toleran dong. Toleransi bukan di situ tempatnya. Yang dimaksud toleransi tasamuh dalam Islam bukan itu. Kalau itu cukup satu aja. Agama yang paling benar Islam begitu. Kalau kita menyatakan keislaman kita ya harus terus terang. Nggak perlu ada tawar-menawar dalam itu. Ya. Ada ayat lain dalam surah Al-Imran ayat 85 di mana Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, ulama tafsir menafsirkan kata-kata yabtaghi ini mencari. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Apa bakalan? Enggak bakalan bahasa itu. Sekali-kali enggak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Jadi konsep kata-kata Islam itu sendiri juga jangan dipahami. Kemudian ada itu katanya ada Yahudi wa Nasara, termasuk orang-orang ahli kitab yang juga Islam. Ya, betul. Kalau kita maknai al-Yahud wa Nasara dalam konteks bahasa,
yang merujuk kepada satu kelompok yang mengikuti nabi-nabi di zaman Bani Israil. Tapi prinsipnya satu, semuanya tauhid. Jadi dari awal saya ingin katakan Nabi Adam, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, semuanya Islam. Jadi Nabi Adam Islam. Nabi Isa bukan Nasrani, Muslim. Nabi Ibrahim Muslim, Pak. Nabi Musa Muslim. Kok bisa? Itu yang doa kita baca kalau sholat itu dari mana? Wa ana minal muslimin, ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Itu doa siapa ya? Itu diambil dari ayat Al-Quran. Nabi-nabi terdahulu itu punya wa ana minal muslimin. Jadi dari Nabi Adam, hatta sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tauhid semuanya tauhid. Meskipun kemudian ada penyebutan kata-kata An-Nasara, Al-Yahud. Atau ketika di Al-Quran disebutkan nanti ada orang-orang yang diberikan Alkitab, utul kitab atau ahlul kitab, yang kemudian dalam konteks tertentu dalam ilmu fikih yang boleh kita makan di salah sembelihannya. Kalau udah masuk ke sana tentu lebar pembahasan. Siapa mereka kalau gitu? Kemudian juga dalam fikih disebutkan orang boleh menikah dengan perempuan ahli kita. Kita lihat siapa kita lihat? Maka jawabannya adalah mereka yang tetap berada dalam tauhid, bukan ahli kitab dalam makna yang kita lihat sekarang. Yang banyak mereka yang menyembah kepada selain Allah. Jadi Islam itu maknanya luas. Wa qala jalla wa ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini disebutkan Al-Maidah ayat ini sebagai ayat terakhir yang turun menurut satu pendapat mufassir. Ulama tafsir lain mengatakan ada ayat lain, tapi ini yang masyhur dan yang paling banyak disebutkan. Inilah ayat terakhir yang diterima oleh Rasulullah SAW ketika haji wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku redha kepada Allah Islam menjadi agama. Ini juga ayatnya sudah sering kita dengar. Nah sekarang wa arkanul Islami khamsatun, rukun Islam ada 5. Artinya juga tahu tadi. Maksud saya nanti penjabarannya bagaimana? Wa hiya qawaiduhu wa mabanihi al-madhkuratu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Ini hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim juga ada. Ya. Jadi dalam hadis ini disebutkan rukun Islam yang dimiliki sebagai qawaidun wa mabani. Apa itu qawaid? Jamak dari kata qaidah. Apa itu qaidah? Qaidah itu hukmun kulliyun, suatu ketetapan yang dia bersifat mencakup keseluruhan daripada bagian-bagian al-juzu yang ada pada di bawahnya. Jadi ketika kita menggunakan kata qaidah, itu adalah patokan. Al-qaid mengatakan qaidah itu bukan hukum kulli tapi hukum aglabi. Ya, suatu ketetapan yang itu dominan. Tapi dalam konteks rukun Islam, dia menjadi kaidah, menjadi landasan yang itu sumbernya adalah hadis yang baru saya sebutkan, bahwa Islam itu dibangun di atas 5. Yang pertama syahadat, ya. Kedua itu syahadat bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad SAW Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, mendirikan zakat, puasa Ramadan, baru kemudian haji. Ini urutannya yang disebut dengan rukun Islam. Hadirnya para Allah, qala ahlul ilmi inna hadhil arkan al-khamsata murtabitun ba'duha bi ba'din la yuqbalu min
aja orang yang selamatnya nanti. Ini jawabannya. Rukun Islam yang 5 itu murtabitun ba'duhu bi ba'din, satu sama lain itu saling terikat. Ya, ada ribat, ada ikatan, saling terkait. Tidak diterima amalan seorang hamba kalau dia mengerjakan sebagiannya saja tanpa mengerjakan yang lain. Misalnya tadi, ya, syahadatnya ya benar, sholatnya iya, tapi dia tidak meyakini puasa Ramadan jadi wajib misalnya. Nah, ini dia diterima amalan seorang hamba. Ya, wa man taraka syai'an min jahidan li wujubihi faqad kafara, dan siapa yang meninggalkan 5 hal di atas tadi yang tercakup dalam rukun Islam atau satu saja darinya, syai'an itu wahidan, satu aja dari rukun Islam, jahidan li wujubihi, tapi meninggalkannya karena menganggap wajib, menganggap enggak wajib tinggalnya, faqad kafara, maka kafir. Contoh orangnya itu si fulan nggak pernah sholat, Ustaz, nggak pernah sih nanti sholat malam. Oke, panggil sini, dipanggil, kita panggil, kita tanya dulu, ente ninggalin sholat 5 waktu itu karena menganggap nggak wajib atau karena apa? Oh enggak, Ustaz, saya karena malas aja saya. Asik. Jadi kalau dia berkeyakinan, saya meyakini sholat malam itu karena dalilnya secara tegas bermakna, nggak sebutin nggak ada sholat maghrib, zuhur, asar, isya di Quran, ya benar emang nggak ada. Nah, ya bisa aja. Orang ini kafir benar. Karena jahil dan diwujubi, ini orang termasuk orang yang dia mendustai dan tidak meyakini kewajiban sholat. Dan yang lain juga begitu. Misalnya saya nggak meyakini ada namanya haji, saya begitu ya, nggak yakin saya dalilnya, dan saya nggak wajib haji bagi yang mampu. Nah, ini bahaya. Jatuhnya jahil dan diwujubi dan seterusnya. Wa man taraka ghayra syahadataini min ghairi juhudin fa huwa fasiqun naqisul Islam. Wa man ata biha kulliha fa huwa muslimun kamilul iman. Orang yang dia meninggalkan rukun Islam selain yang kalimat syahadat tadi, 2 kalimat selainnya, kalau meninggalkan ini udah gak ada ampunan. Pokoknya ini sering ditanyakan mungkin Bapak Ibu, kenapa syahadat adanya di rukun Islam bukan di rukun iman? Karena kan syahadat itu bagian daripada pembahasan yang ada di usuluddin, di dalam ilmu aqid. Kok masuknya ke rukun Islam? Sebenarnya rukun Islam kajian fikih, ya. Salat fikih, ya, kan? Puasa di ilmu fikih, ya, kan? Zakat di ilmu fikih, haji juga begitu. Kok syahadat ada di situ? Nah inilah menandakan bahwa segala sesuatu pekerjaan apapun kalau tidak dasar dengan syahadah, persaksian bahwa Allah Ta'ala itu satu-satunya zat yang boleh disembah, dan bahwa Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad itu adalah utusan Allah, nggak ada semuanya, hilang semua tadi yang 5, hilang semua, nggak ada makna. Makanya di dalam matan Zubat, ini Rasulullah menyebutkan di dalam kitab di matan Zubat, setelah beliau menyebutkan awal wajibin al-insani ma'rifatul ilahi istiqani wa nutqu bisyahadataini maqdumira li sihhatil iman biman khadara. Awal yang pertama kali mesti dipelajari oleh seorang muslim, kayak Bapak Ibu ini, kayak kita semua, itu apa sih? Mengenal Allah, ma'rifatul ilahi istiqani, kenal Allah dengan yakin. Yakinnya bagaimana? Iqad dan jaziman, dengan keyakinan yang teguh, yang kuat, yang tak goyah, bukan yang taraddud, yang berbolak-balik. Kan hati kita kadang-kadang begitu, setan masuk, kita bertanya-tanya tentang keimanan kita, berpikir tentang Tuhan, berpikir tentang sesuatu yang sebetulnya nggak perlu kita pikirin. Cuma tuh khabar dibalik, dia muncul di hati kita, di hati Bapak Ibu, sehingga kadang-kadang kalau iman seseorang itu bisa goyah. Maka mesti ada itikad jazim. Lalu di bait berikutnya wa nutqu bisyahadatai litubira uktubira lisihatil imani liman qadara. Orang yang mampu
dua kalimat syahadat, mesti ucap dua kalimat syahadat supaya imannya dianggap sah. Nah, kebanyakan dari kita itu berstatus Islam secara otomatis. Kenapa? Lahir dari rahim perempuan yang juga muslim. Alhamdulillah kita syukuri. Itu nikmat Allah terbesar. Kita lahir dari rahim seorang ibu yang muslimah dan bapak kita juga muslimah. Tapi kaitannya dengan syahadat, kembali ke sini, ya, orang yang dia meninggalkan dua kalimat syahadat, ya, ngerjain yang empat dari rukun Islam, dia sama, nggak ada artinya. Kalau dia meninggalkan kalau dia syahadat dengan dua syahadat tadi, ya, tapi ninggalin salah satu daripada rukun Islam, min ghairi juhudin, tanpa menganggap itu adalah sebagai jahil, artinya bukan mengatakan kagak wajib ninggalinnya, bahwa masih pun pasek aja orang pasek. Nah, Islam dia kurang Islam. Tapi orang yang dia mendatangkan seluruh rukun-rukun tadi dari mulai syahadat sampai haji, bahwa muslimun kamil iman, inilah orang muslim yang imannya sempurna. Nah, di sini Musonif mengarang sampai pada pembahasan tentang dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Kita masuk kepada rukun Islam yang pertama, yaitu dua kalimat syahadat. Asy-syahadatani. Ar-ruknul awwalu min arkanil Islam asy-syahadatani. Rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam itu dua kalimat syahadat. Wala budda li sihhatil islami minan nutqi bihima ma'a tartibihima wa muwalatihima. Ini tadi disebutin dalam bait. Wala budda, dan tidak bisa tidak mesti bagi sahnya Islam, kesahan Islam seseorang minan nutqi bihima, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, ma'a tartibihima wa muwalatihima, disertai dengan tartib berurutan, dimulai dengan syahadat kepada Allah dulu persaksiannya, baru bersyahadat bersaksi atas kerasulan Rasulullah SAW, wa muwalatihima, dan muwalat. Apa muwalat? Antara mengucapkan syahadat kepada Allah, bersaksi kepada Allah, itu tidak dijeda dengan waktu yang lama dengan syahadat yang dia sebutkan kepada Rasul. Sebenarnya mualat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu mualat, tartib dan mualat begitu. Ya. Wa ma'a fahmi ma'nahuma, dan bersamaan dengan memahami makna dari dua kalimat syahadat. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua maknanya. Ya Pak. Makna dari dua kalimat syahadat apa ya? Yang setiap hari kita baca di dalam sholat kita baca syahadat. Saya yakin Bapak Ibu udah paham semua maknanya itu. Ya. Wa makna syahadati alla ilaha illallah. Makna syahadat bahwa ketika kita mencapai asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa ini? Maknanya begini, a'lam wa a'taqidu bi qalbi jaziman wa ubayyinu li ghairi haqqan alla ma'buda bi haqqin fil wujudi illa Allah wahdah wa annahu huwal ghaniyyu 'amma siwa al-muftaqiru ilaihi kullu ma'ada muttasifun bi kulli kamal munazzahun 'anil nafsi wa ma khatara bil bal lam yattakhidh sahibatan wala walada wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'ali ahada. Itu makna asyhadu an la ilaha illallah. Panjang yang kata-kata. Jadi kalau kita mengucapkan apa? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ya cukup sih. Tapi maknanya nggak segitu. Maknanya dalam. Apa makna kata? A'lamu, aku tahu, wa'atakil, aku beriktikad, berkeyakinan di qalbi, dalam hatiku, dengan hatiku, jaziman, dengan i'tiqad, dengan keyakinan yang teguh, yang kuat, yang tak goyah. Wa ubayyinu li ghairi haqqan, dan aku jelaskan, aku terangkan kepada orang selainku dengan hak, dengan benar, Allah, bahwasanya tiada ma'budah zat yang berhak disembah, yang boleh disembah
Allah ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu maknanya. Wa annahu huwal ghaniyyu 'amma siwa, dan Allah, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak butuh kepada selainnya. Al-ghaniyyu maknanya itu kan maha kaya. Apa maha kaya? Enggak butuh. Allah enggak butuh. Allah enggak butuh makhluk. Allah menciptakan kita itu enggak ada al-gharnya, tapi dia punya al-hikmah. Itu kata para ulama tauhid. Ada al-gharbu, ada al-hikmah, ada tujuan, ada hikmah. Allah itu nggak punya tujuan, Pak. Bingung pasti. Oh, Allah punya tujuan. Maksudnya bagaimana? Allah nyiptain kita tuh nggak ada kayak kita. Kita kalau mengerjakan sesuatu ada tujuannya. Allah kalau kita mengerjakan sesuatu ada tujuannya karena kita butuh akan sesuatu itu. Allah nggak begitu. Maka ketika Allah mengatakan kita salat dan kita nggak salat, Allah nggak rugi. Karena Allah nggak butuh sama ibadah kita. Oh, jadi sia-sia dong sholat saya. Ya juga, itu ada hikmah juga ada. Paham ya? Ini ada al-gharbu, ada tujuan, ada al-hikmah, ada hikmah. Setiap perintah Allah itu ada hikmahnya di belakang, ada hikmah itu tasbih. Tapi jangan katakan bahwa Allah menciptakan kita karena Allah butuh. Enggak, kalau butuh dia makhluk. Boleh paham kalau? Allah menciptakan kita itu bukan berarti Allah butuh sama kita. Ya, ya ada. Nah ini dikatakan sini al-ghaniyyu 'amma siwa. Allah itu nggak butuh kepada selainnya, makhluk maksudnya. Al-muftaqiru ilaihi kullu ma'ada. Tapi kita nih sebagai manusia butuh. Muftaqirun nih kita. Makanya kenapa para ulama begitu nulis kitab di awal-awal mukadimah qala al-faqir ila rahmati rabbil khabir. Al-faqir, al-faqir itu apa sih? Al-faqir di sini bukan miskin, orang yang butuh kepada rahmat Allah. Maaf ya, al-faqir itu bisa datang. Itu siapa? Al-faqir itu bukan orang miskin, orang yang butuh dengan Allah, kepada Allah. Muttasifun bikulli kamal, yang disifati dengan sifat, tersifati dengan sifat yang sempurna. Muttasifun tersifati dengan sifat. Munazzahun 'anil naqsi wa ma khatara bil bal, yang maha suci daripada kekurangan dan maha suci dari sesuatu yang terlintas dalam pikiran. Ini penting. Saya agak lama ngomongnya. Allah Ta'ala itu maha suci dari sifat kurang, dan Allah Ta'ala itu maha suci dari apa yang tergambar dalam benak kita. Begitu Bapak Ibu punya pikiran tentang zat Allah, saat itu juga Bapak Ibu terperangkap apa yang disebut dengan khatara bil bal. Kadang-kadang kita mikirin zat yang saya sembah itu bentuknya kayak apa, Allah itu gimana, betul ya? Ini yang saya sembah kayak apa? Itu namanya khatara bil bal. Nah, cukup jawabannya pakai kaidah yang diajarkan oleh para ulama-ulama ahli tauhid. Tolong dihafalin, Bu. Dihafalin terus. Mahma tasawwarta ibalika fallahu la yushbihu dzalika. Itu kaidah. Mahma tasawwarta ibalika, kapanpun tergambar di dalam pikiranmu tentang Allah, fallahu la yushbihu dzalika, maka Allah enggak serupa dengan gambaran. Jelas Pak ya? Ini enggak apa pelan-pelan. Kalau ngaji tauhid ini. Mahma tasawwarta bidalik, fallahu la yushbihu dzalik. Dalam naskahnya Allahu bikhilaf dzalik, sama mana itu? Kapanpun tergambar di dalam pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidak serupa dengan gambaran. Cocok ya Pak ya? Bu ya? Pas ya? Jadi kalau begitu Bapak Ibu masih gambarin Allah dengan apa yang ada dalam pikiran,
Maknanya istawa bukan duduk sih. Dan seterusnya kalau dibawa di pembahasan nanti maknanya dibawa. Jadi Allah maha suci daripada segala sifat kurang. Nggak boleh dikatakan Allah itu butuh. Kalau butuh berarti itu kurang. Lam yattakhidh sahibatan wala walada. Allah nggak perlu ada yang namanya teman, nggak perlu ada yang namanya anak. Makanya lam yalid wala nggak perlu ada sahib. Kalau kita nggak ada teman kesepian, Allah enggak. Kita ini makhluk kalau nggak punya sahib, nggak punya sahabat, nggak punya teman, apa kata dunia? Sepi rasanya hidup ya. Allah nggak perlu. Wala yumathilu fi dzatihi wa sifatihi wa af'ali ahadan, dan tidak ada yang menyerupai di dalam zatnya, pada zatnya, sifatnya dan perbuatan-perbuatannya sesuatu. Nggak ada. Jadi nanti kita akan bahas akan lebih dalam soal zatullah, sifatullah, af'alullah. Zat Allah, sifat-sifatnya dan af'al, perbuatan-perbuatannya. Itu akan kita bahas satu nanti di belakang, nanti belum dari situ. Masih awal-awal. Sekarang apa makna syahadat? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maknanya, Pak? Ini maknanya a'lam wa a'taqidu biqalbi jaziman. Aku tahu dan aku yakini di dalam hatiku secara kuat dengan teguh, wa ubayyinu lil ghairi haqqan, dan aku jelaskan dengan nyata kepada selainku anna sayyidana Muhammad dan Abdullah, bahwa junjungan kami yaitu Muhammad bin Abdullah itulah Abdullahi wa rasuluhu ila kafatil khalqi, adalah hamba Allah dan utusan Allah. Buat siapa? Ila kafatil khalq, untuk seluruh makhluk. Al-jin wal ins, jin dan manusia. Bagaimana dengan malaikat? Kan makhluk juga. Ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau malaikat tidak kena risalahnya Rasulullah. Ada yang mengatakan tetap kena, tapi irsal tasyrif, bukan irsal taklif. Jadi bukan diutus untuk menjalankan syariat sebagaimana kita manusia. Kalau mau sampai ke malaikat tetap ada risalah sampai ke mereka. Ini pendapat berbeda. Tapi pada intinya malaikat itu tidak kena beban taklif kayak kita. Maksudnya bagaimana? Karena malaikat itu majbulun bitta'ah, pada dasarnya diciptakan memang buat nyembah Allah. Taatnya luar biasa malaikat. Disuruh ruku, ada malaikat yang kerjanya sujud, sekarang ada sujud aja dari menciptai sampai sekarang masih sujud. Malaikat layak sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat Pak. Layak sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dibuat begitu bunyinya. Malaikat itu enggak kayak kita. Disuruh sholat malam kita, suruh ngaji enggak. Malaikat enggak. Sujud, ruku. Ayo Pak, di Baitul Ma'mur. Jadi kalau kita kan mestinya tahu ini apa? Malaikat ada di atas yang kerjanya udah tawaf terus, nggak pernah berhenti Pak sekarang. Nggak pernah mereka maksiat kepada Allah, menolak Allah. Kalau manusia itu tabiatnya kita. Kadang kita itu taat, kadang kita ada maksiat juga, mohon. Jangan aku paling soleh. Ada maksiat kita, baik yang kita kasih maksiat, ada. Malaikat enggak. Jadi aku tahu, aku yakin dengan hatiku, dengan keyakinan yang kuat bahwa nabiku, junjunganku Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah sekaligus utusannya ila kafatil khalqi, untuk seluruh makhluk. Ayatnya bersama-sama kita hafal juga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadiqun fi kulli ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala. Rasul sifatnya shadiqun fi kulli ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala. Apa makna shadiq?
membenarkan seluruh apa yang Allah kabarkan kepada beliau, yang itu berupa syariat, berupa hukum-hukum, berupa kisah-kisah, ibrah-ibrah pelajaran itu yang sampai kepada kita lewat siapa? Lewat Rasulullah. Dari mana Rasulullah? Dari malaikat Jibril. Dari mana malaikat Jibril? Dari Allah. Apa itu? Wahyu. Jadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Al-Qur'an begitu banyak bunyinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Rasul ucapan Allah itu keselamatan ucapan manusia biasa. Wahyu. Jadi begitu kita sebut dengan hadis sekarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Itu adalah gambaran bagaimana Allah menyampaikan syariatnya kepada kita lewat lidah dan perbuatannya Rasulullah. Dan kita tinggal contoh. Jadi kalau kita sebut mau nyebut sebagai ahlus sunnah, gitu. Ya, ini makna syahadat. Yang kedua, ini udah ada orang berarti tetangga nih. Kita lagi. Wa yajibu 'ala kaffatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuhu, dan wajib bagi seluruh makhluk yang kena risalah ini, yang menerima risalah Allah, untuk membenarkan dan mengikutinya. Wa yahrumu 'alaihi takdzibuhu wa mukhalafatuhu, haram bagi mereka itu untuk mendustai dan menyalahi perintahnya Rasulullah. Faman kadzdzabahu fa huwa dzalimun kafirun, orang yang mendustai risalahnya Rasulullah maka dia orang zalim dan statusnya sebagai orang kafir. Wa man khalafahu fa huwa 'asil khasir, orang yang menyelisihi beliau tentang perintahnya termasuk orang ahli maksiat yang dia akan merugi. Razaqanallahu wa mutaba'atahu wa tawaffana 'ala millatihi wa hasyarana fi zumratihi. Semoga Allah berikan kita anugerah untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Allah matikan kita, wafatkan kita di dalam agama Islam, dan Allah kumpulkan kita bersama beliau nanti di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Bapak Ibu, silakan Pak. Ini udah jam 6:40. Karena kalau di sini bahasanya lebih dalam terhadap nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Mungkin silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Baik. Itu hadisnya an-na'id dzanni 'abdi dalam hadis kursi. Hadis kursi itu ya hadis juga, tapi itu ucapannya Allah Ta'ala yang Quran. Firman Allah tapi bukan Quran. Itu firman Allah Ta'ala juga tapi bukan Quran. Hadis kursi an-na'id dzanni 'abdi. Ya. Fa in kana khairan fa khair, wa in kana syarrun fa syarr. Kalau Rasulullah, aku tergantung kepada persangkaan hamba. Ini bukan kaitannya dengan tadi yang saya terangin. Itu gini, kita kadang-kadang ingin melakukan sesuatu itu ada zon, ada dugaan. Zon itu dugaan. Makanya kita ada husnuzon, ada su'uzon, ada ghalabatuzon. Orang ingin melakukan sesuatu itu biasanya ada ketekan dia, khawatir. Ntar gimana ya kalau begini ya, jangan begini lagi, ternyata begitu lagi. Itu pikiran kita, makhluk. Nah itu kadang mendorong kita untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu, atau kita berpikir ini bagus atau jelek. Jangan begini, jangan terjelek ke sini. Nah itu baru nyambung ke situ tadi yang ibu sebut dengan an-na'id dzanni 'abdi gitu. Aku tergantung pada persangkaan hamba. Kalau dia baik, kalau dia jelek. Tapi bukan yang saya maksud tadi adalah persangkaan begitu. Gambaran begini, ketika saya sebutkan mahma tasawwar tabimani wallahu la yusbihuna,
Tasawwar ya tasawwar. Tasawwur itu gambaran. Jadi jangan dibikin imajinasi, jangan kau buat imajinasi tentang Allah. Karena ketika kita buat gambaran tentang Allah, maka pasti makhluk, pasti makhluk. Udah pasti makhluk. Coba aja, ketika ibu katakan Allah itu jangan-jangan duduk, duduk itu perbuatan bukan? Buat. Ada gambarannya, ada. Kayak kita duduk, berarti ada kaki kita lihat begini nih duduk, ya kan? Mata kita ada di karpet, terus mungkin dia juga. Itu makhluk. Setiap gambaran yang kita buat tentang Allah pasti makhluk. Makanya dikatakan laisa kamitslihi syai' fa huwas samiul basir. Ini ayat paling ampuh dan paling utama kalau kita tauhid lagi. Selain dari ayat qul huwallahu ahad. Ulama seluruh dunia ini dari sejak dulu sampai sekarang kalau bicara konsep tauhid kembali ke ayat ini. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jangan dibalik. Jangan dibilang tidak ada satupun yang Allah serupakan diri dengan makhluk. Jangan dibalik. Ya, Bu. Dalam kalau ngaji di pondok itu sampai dibahas itu di pondok di pesantren. Yang benar tuh Allah tidak serupa dengan makhluk ataukah makhluk tidak serupa dengan Allah? Sama aja kok. Allah tidak serupa dengan makhluk. Makhluk tidak serupa dengan Allah. Yang benar yang mana? Jarang kedua-duanya cuma satu. Allah tidak serupa dengan makhluk. Jangan dibalik. Kalau ibu bilang makhluk tidak serupa dengan Allah, maka kedudukan yang disebut duluan lebih tinggi daripada yang lain. Itu memantik banget. Kalau memantik begitu, logikanya jangan bilang, kok sama aja Ustaz? Kayaknya sama aja. Kayaknya, itu gambaran juga. Jadi ini kalau bahas ini ya, memang ini kita memang dipancing untuk berpikir. Jadi ketika kita gambarkan Allah itu begini begitu, maka dia itu pasti makhluk. Misalnya, pertanyaan Allah di mana itu salah. Allah bagaimana salah. Allah berapa jumlahnya salah. Kapan adanya juga salah. Nanyanya juga salah. Di dalam kitab Kasyifatus saja, salah satu itu saja. Itu ada ucapannya Syekh Nawawi Al-Banten. Syekh Nawawi Al-Banten tahu dia orang Banten tapi ulama besar. Makamnya di Malang, di Mekah. Man taroka arba'at kalimatin kamula iman. Siapa orang yang meninggalkan 4 kata, imannya sempurna. Orang yang tinggalin 4 pertanyaan sempurna iman. Aina wa kaifa wa mata wa kam. Dia tidak tanya di mana, dia tidak tanya bagaimana, dia tidak tanya itu adalah kapan adanya Allah, dan dia tidak tanya berapa Allah. Cuma kata beliau begini, fa'in qala qailun aina Allah. Kalau ada orang nanya Allah di mana? Nah, seorang kita begitu. Udah jangan nanya, masih nanya juga Pak. Kata beliau, jangan nanyain 4 hal. Kalau ente masih nanya belum sempurna imannya. Masih nanya juga Pak, penasaran. Fa'in qala qailun aina Allah. Ketika ada orang nanya, Allah di mana? Jawabannya itu. Allah mawjudun bila maka Allah ada tanpa Allah ada tanpa Allah wujud bila makanin dengan tanpa ada tempat, gak butuh sama tempat karena Allah Ta'ala zatnya itu la yahtaju ilal mahalli wala ilal makani wala ilal jihad. Gak butuh sama tempat, gak butuh mana. Tempat itu adalah makhluk. Sebelum Allah ciptakan tempat, Allah sudah ada. Dalilnya Ustaz, masih ada dalil. Ada dalam Sahih Muslim. Karena Allah walam yakun syai'un ghairuhu. Rasulullah itu. Nanti Allah itu kalau punya kitab hadis Sahih Muslim buka di rumah. Karena Allah walam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Itu hadisnya. Kita fokus pada yang pertama. Karena Allah walam yakun syai'un ghairuhu. Allah ada dan belum ada sesuatu pun selain
Ingat kalimatnya, Allah ada dan belum ada sesuatu pun selain Allah. Belum ciptakan yang namanya tempat, ruang, waktu. Allah belum ciptakan langit bumi. Allah belum ciptakan makhluk yang lainnya. Allah ada kapan? Fi waktil azali, di waktu azal. Azali, di waktu azal itu waktu tanpa permulaan. Itu mengapa Allah dikatakan punya sifat al-awwalu wal akhiru wal batinu wal zahiru. Di Quran kita kan apa al-awwalu? Al-awwalu aywa al-awwalu bila bidayah. Al-akhiru bila nihayah. Allah Maha awal, enggak pakai permulaan. Wal akhir enggak pakai akhir, enggak ada. Bila nihayah enggak ada ujungnya. Karena bersifat baqa. Orang begitu. Iya, kalau dia butuh ruang waktu bukan Tuhan. Hatta Albert Einstein yang terkenal, dia punya teori namanya kan teori relativitas waktu, time relativity. Ada yang waktu dibagi dua, umum dan khusus. Hatta dia yang bukan muslim, dia bilang apa dalam teori fisika? Sesuatu yang masih butuh ruang waktu bukan Tuhan. Wajib. Itu fisikawan sampai nggak kenal Einstein. Kan karena kalimatnya beliau, apa dia bilang? Tuhan sedang tidak bermain dan alam semesta ada penciptanya, bukan dengan teori Big Bang, ledakan besar, pecahan partikel-partikel, kemudian membentuk jadi satu alam. Itu begitu. Itu udah secara acak. Kalau dia secara acak begitu, waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan alam semesta ini akan lebih panjang untuk waktunya ketimbang kita meyakini bahwa alam semesta itu diciptakan oleh satu zat yang maha sempurna yang kita sebut dengan Allah. Masa Einstein mau beriman kita kan? Ya setelahnya mengimani itu kan berarti percaya bahwa itu teori itu alam semesta yang diciptain. Nah ini jadi gambar-gambar apapun bagi kita ibu tentang Allah itu pasti makhluk. Maka setiap yang terlintas dalam benak kita tentang Allah pasti makhluk. Ini kaitannya sangat penting Bu. Ketika kita masih punya gambaran Tuhan kita Allah itu kayak begitu, kayak begini, maka berarti iman kita ini mesti diurusin. Kenapa? Ibadah kita jangan-jangan bukan buat Allah, buat yang kita pikirin. Kalau kan Imam Al-Ghazali ketika Ihya Ulumuddin, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seorang hamba sehingga dia kenal dulu zat yang dia sembah. Bahaya kalau itu Ustaz. Iya. Jadi sekarang skip semua, buang semua pikiran kita begini. Jangan lagi sholat mikir Tuhan di Ka'bah. Jangan lagi sholat mikir Tuhan lagi di atas. Berarti yang kita sholat itu kita ibadah bukan buat Allah, buat sesuatu yang kita gambarin dalam pikiran kita. Itu yang saya maksud. Maka apapun yang tergambar dalam benak, hilangin, skip. Wallahu a'lam.